Di langit, aura setengah langkah yang mengerikan dari Raja Iblis Liger dan lainnya melonjak. Kekuatan menakutkan dari Yang Mulia digabungkan untuk menekan usia dan membuat semua orang berubah warna. Melihatnya, sekitarnya padat dan luas, dan mereka semua adalah master dari 5 sekte iblis besar. Apalagi setelah melihat patriark klan raksasa emas dan lainnya, Feng Tianzhen juga mengubah warnanya. Bahkan klan raksasa emas telah menyerah kepada 5 sekte iblis besar. Bisakah sekte Dao kuno mereka dapat menahannya? Master yang perkasa mengelilingi mereka berputar-putar. Hahaha, Master Sekte Dao kuno, apa yang ingin kita lakukan? Orang-orang dari dinasti Ming tidak akan berbicara secara rahasia. Ucap Raja Serigala bermata perak tertawa dan berkata dengan aura kekerasan. Selama periode waktu ini, 5 sekte iblis akan menutupi seluruh pegunungan Tiandang. Untuk menaklukkan mereka, dan memiliki semacam kesombongan untuk menguasai dunia. Hari ini, Pegunungan Tiandang berada di bawah kendali 10.000 klan saya. Mulai hari ini, Pegunungan Tiandang hanya akan menjadi kekuatan 10.000 klan saya. Kata Raja Serigala bermata perak. Wajah Feng Tianzhen jelek, tetapi situasinya menarik. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa mengatakan, Master Iblis Liger dan Raja Serigala bermata perak. Dalam hal ini, Sekte Dao kuno saya bersedia meninggalkan Pegunungan Tiandang. Tolong buka jalan dan biarkan kami pergi. Haha, pergi. Master Sekte Dao kuno, apakah Anda terlalu banyak berpikir? Ucap Raja Serigala mata perak menyipitkan mata dan berkata lagi, sebagai kekuatan di Pegunungan Tiandang selama bertahun-tahun, mata perak saya juga memberi Anda 2 pilihan, baik, menyerah kepada Sekte 10.000 klan saya, dan Sekte Dao kuno Anda dapat dianggap sebagai bagian dari Pegunungan Tiandang saya, atau mulai sekarang, tidak ada kekuatan seperti Sekte Dao kuno di dunia. Hidup atau mati tergantung pada pilihan Anda. Kamu, Yang Mulia terlalu berlebihan. Ucap Feng Tianzhen benar-benar marah dan ingin berdebat, tetapi melihat pusat kekuatan yang menakutkan di hadapannya, dia hanya bisa menekan amarah di tubuhnya. Di sisi lain, Raja Pedang Mu Zifeng juga terlihat dingin. Berlebihan. Ini adalah kebaikan dari 10.000 klan saya. Ucap Raja Serigala bermata perak tersenyum ringan, dan kemudian tatapan samarnya jatuh ke tubuh Raja Pedang Mu Zifeng, dan berkata, yang ini seharusnya menjadi penguasa di sekitar Qin Chen, seorang pemuda yang membantu Dao Zong kuno. Benar, saya ingin tahu asal-usul Qin Chen. Lebih baik menangkapnya dengan tanganku dan menceritakan semuanya. Aku ingin menyelamatkan hidupmu karena kamu juga seorang karakter. Kamu ingin mendengar tentang Tuan Muda dari mulutku, jangan pikirkan itu. Kata Raja Pedang Mu Zifeng mencabut pedangnya, menggedor, dan tiba-tiba, udara pedang meledak ke langit, dan cahaya pedang yang kuat meledak, dengan dingin menatap Raja Serigala mata perak dan yang lainnya. Raja Serigala bermata perak mendengus. Jika sebelum memasuki kuburan pedang, akan lebih berhati-hati saat menghadapi Raja Pedang Mu Zifeng, tapi sekarang, dengan begitu banyak yang mulia setengah langkah di pihak mereka, bagaimana dia bisa peduli dengan guru suci puncak dari Raja Pedang Mu Zifeng? Sepertinya kamu bersulang dan tidak makan atau minum. Suara Raja Serigala bermata perak jatuh, dan sejumlah master top terbang satu demi satu, mengelilingi orang-orang dari Sekte Dao kuno. Sekarang puluhan ribu klan etnis begitu kuat, mereka secara alami tidak membutuhkan Raja Iblis Liger untuk melakukannya sendiri. Master Sekte Dao kuno, kami tidak ingin membunuh siapapun. Serahkan kepada kami dan beritahu semua rahasia bocah itu. Kami dapat menyelamatkan hidup Anda dan membiarkan Anda bergabung dengan 10.000 klan kami. Ucap Raja Iblis Liger berkata dengan ringan. Yan Yuanlong keluar dan berteriak, Master Sekte tertinggi adalah dermawan dari Sekte Dao kuno kami. Kami tidak akan pernah mengkhianati Master Sekte tertinggi. Itu hanya orang mati, masih bicara tentang pengkhianatan. Ucap Raja Iblis Liger menggelengkan kepalanya, manusia seperti ini lagi, sepertinya mereka hanya bisa menggunakan kekuatan. Raja Iblis Liger melambaikan tangannya. Tiba-tiba, banyak master dari 10.000 keluarga klan, mereka menyerang dan membunuh Raja Pedang Mu Zifeng dan yang lainnya di bawah. Raja Pedang Mu Zifeng meraung, menggedor, dan pedang bersinar menembus langit, bertarung dengan mereka, sementara Feng Tianzhen juga memimpin Master Sekte Dao kuno, Yan Yuanlong,
iblis pedang dan lainnya, melawan dengan gila-gilaan. Bahkan Xiong Da, Xiong San dari klan Ba Xiong juga bertarung dengan banyak master klan iblis. Sambil melawan, dia berkata, "Master Iblis Liger, maafkan saya. Saya berjanji untuk meninggalkan pegunungan Tiandang dan tidak akan pernah kembali." Huff, para idiot ini, kegilaan macam apa yang diberikan bocah itu kepada mereka? Gumam Raja Serigala bermata perak terlihat jelek, dan itu cukup bagi Gu Daozong untuk melawan mereka. Dia tidak ingin mendominasi Xiongzong dan kekuatan iblis lainnya, dan dia tidak ingin menyerah. Selain itu, tindakan agresif Raja Pedang Mu Zifeng, kekuatan bertarungnya luar biasa, meskipun itu hanya puncak dari guru suci, tetapi banyak master bekerja sama, dan mereka tidak dapat mengambilnya untuk sementara waktu. Sebaliknya, dia menyakiti beberapa orang dari 10.000 keluarga klan, dan segera membuat marah Raja Serigala Mata Perak. Alis dan mata Raja Serigala bermata perak meledak menjadi pelangi, dan tiba-tiba melesat, memanfaatkan momen ketika Raja Pedang Mu Zifeng melawan master lain. Cahaya perak meledak dan langsung menghembus Raja Pedang Mu Zifeng, dan langsung meledakkannya ke dadanya. Luka muncul, dan meneteskan darah. Feng Tianzhen dan yang lainnya tertegun. "Huff, aku berbelas kasih sebelumnya, kalau tidak kamu akan mati. Jadi kamu akan ditangkap dan akan memberimu jalan keluar," ucap Raja Serigala bermata perak meraung dengan marah. "Itu mustahil," kata Raja Pedang Mu Zifeng berkata dengan dingin. "Apakah kamu tidak takut mati? Apakah kamu tidak takut membiarkan orang-orang Daozong kuno dimakamkan?" ucap Raja Serigala bermata perak berkata dengan dingin. "Siapa yang ingin Gu Daozong dimakamkan?" Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar seperti guntur. Suara sedingin es bergema di antara langit dan bumi. Suara ini awalnya sangat jauh, tetapi dalam sekejap, sudah dekat dengan semua orang yang hadir. "Siapa itu?" kata Raja Serigala bermata perak dan yang lainnya ketakutan dan melihat ke tempat asal suara itu dengan takjub. Ketika itu dekat dengan mereka, master teratas dari mereka bahkan tidak menyadarinya. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Antara langit dan bumi, beberapa sosok perlahan terbang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang tidak terlihat besar, tetapi dia memancarkan nafas jantung berdebar-debar. Kemanapun dia pergi, tahu langit dan bumi sepertinya menyerah, satu demi satu tersebar, membentuk dunia yang unik. Di belakangnya, ada 3 wanita cantik yang berpose cantik, baik dingin, menawan, atau anggun, seperti dewi, menentang keabadian. Seorang pria dengan temperamen luar biasa dan menyendiri juga datang selangkah demi selangkah, di bawah langkahnya, teratai lahir selangkah demi selangkah, dan rune kosong gelisah dan misterius. Pupil dari Master Iblis besar seperti Master Iblis Liger tiba-tiba menyusut, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Kepala klan raksasa emas Ginseng dan yang lainnya juga memandang orang-orang di depan mereka dengan takjub. Tubuh mereka menendang ke belakang dan mata mereka menunjukkan warna yang luar biasa. "Tuan muda, master tertinggi," teriak Daowang Mu Zifeng, Feng Tianzhen dan lainnya dikelilingi oleh klan Wanzu di tengah. Rongga mata mereka langsung basah, dan mereka sangat bersemangat. Orang di sini bukan orang lain, itu adalah Qin Chen yang telah kembali dari tanah kuburan pedang. Butuh banyak waktu bagi Qin Chen untuk berubah di jalan 6 pedang reinkarnasi. Dan sekarang dia akhirnya kembali. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu masih hidup?" ucap Raja Serigala bermata perak berkata dengan tidak percaya, matanya bersinar dengan cahaya dingin, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, matanya tertuju pada kakak laki-laki Raja Iblis Liger. Tidak hanya dia, tetapi juga para penguasa puncak pegunungan Tiandang, seperti Patriark klan Raksasa Emas, dan orang kuat yang telah memasuki tanah kuburan pedang, juga terkejut melihat Raja Iblis Liger dengan ketakutan dan pertanyaan di mata mereka. Orang-orang kuat yang telah memasuki tanah kuburan pedang, jelas mengetahui kengerian Qin Chen. Sebelumnya di hutan prasasti pedang, Qin Chen dan rombongannya benar-benar mengalahkan leluhur Zhuge Rulong, dan bahkan Yang Mulia tidak bisa mengalahkan beberapa dari mereka. Selanjutnya, mereka dengan jelas melihat Qin Chen dan beberapa Yang Mulia telah memasuki jurang penguburan pedang jauh di dalam tanah kuburan pedang. Bahkan, mereka dengan jelas mendengar raungan marah dari Yang Mulia penghancur bintang dan yang lainnya,
serta kekuatan besar untuk memusnahkan segalanya, dan bahkan kekuatan nafas yang mulia di jalur transformasi. Di dalam pikiran mereka, Qin Chen seharusnya sudah lama jatuh. Tapi sekarang, apa yang mereka lihat? Qin Chen tiba-tiba kembali, yang membuat semua orang ketakutan, dan seluruh tubuhnya tegak. Di bawah nafas Qin Chen yang mengerikan, Master Sekte 10.000 klan yang tak terhitung jumlahnya tersebar satu demi satu. Langit sangat padat sehingga para Master Sekte 10.000 klan seperti pasukan besar, tidak bisa melihat Qin Chen sama sekali. Dalam sekejap, mereka membuat jalan untuk sebuah bagian. Tuan muda, ucap Raja Pedang Mu Zifeng berseru kegirangan, air mata mengalir dalam sekejap. Baginya, Master Suci Puncak, pada saat Sekte Raja Pedang meninggal, dia tidak menangis, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sekarang, ketika dia melihat Qin Chen datang dari kehampaan seperti dewa, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bagi Qin Chen dan rombongannya, jarak ribuan mil hanyalah masalah sesaat. Jauh, Qin Chen telah melewati kerumunan dan mencapai pusat medan perang. Dia tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat murid-murid dari Sekte Dao kuno di bawah. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Qin Chen, apakah ini kekuatan yang bisa kamu taklukkan di pegunungan Tiandang? Tidak terlalu banyak, kata Ji Wuxu menatap Master Dao kuno di bawah, dan terkekeh. Yah, hanya ada 3 atau 2 guru suci puncak, tetapi ada beberapa guru suci yang terlambat, bahkan ada banyak orang di klan iblis. Ini benar-benar pasukan campuran yang kacau balau. Kata-kata Ji Wuxu tidak membuat orang-orang Gu Daozong marah, melainkan terkejut. Master Sekte tertinggi telah kembali. Bagus, Master Sekte tertinggi belum mati. Dengan Master Sekte tertinggi, Sekte 10.000 klan pasti tidak akan berani secara paksa menargetkan Sekte Dao kuno kita. Sebelumnya dikabarkan bahwa bahkan leluhur Suge Rulong dari keluarga Suge tidak dapat memenangkan Master Sekte tertinggi di Makam Pedang, apalagi Sekte 10.000 klan yang dipimpin oleh 5 Sekte Iblis ini. Ucap orang-orang dari Sekte Dao kuno sangat bersemangat, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mengandalkan Qin Chen dan beberapa orang dapat menakuti orang-orang dari Sekte 10.000 klan. Mereka telah bergegas sampai akhir, mereka memiliki modal untuk bernegosiasi, dan mereka bukan lagi ikan di talenan. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Ucap Raja Serigala bermata perak menatap Qin Chen, dan berkata dengan tidak percaya, hatinya kesal, dan penampilan Qin Chen menghancurkan rencana mereka. Meskipun Qin Chen kuat, apa yang bisa dilakukannya? Saat ini, ada cukup banyak yang mulia setengah langkah di pihak mereka. Selain itu, kakak tertua menyentuh ambang yang mulia. Ini hanya garis pendek. Bersama-sama, apakah mereka takut pada Qin Chen? Memikirkan hal ini, Raja Serigala bermata perak tiba-tiba merasa berani. Kenapa? Apakah kalian 5 Sekte Iblis ingin aku mati? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, menoleh untuk melihat Raja Serigala bermata perak dan yang lainnya. Bocah serigala kecil, 5 Sekte Iblismu berani berurusan dengan Sekte Dao kunoku, siapa yang memberimu keberanian? Kata Qin Chen melirik banyak orang kuat di sekitarnya. Master dari 10.000 klan sangat padat. Baik dari segi jumlah dan kekuatan, mereka 10 kali, atau bahkan ratusan kali lipat dari Sekte Dao kuno. Tapi menghadapi sekelompok master yang begitu padat, mata Qin Chen acuh tak acuh dan tenang. Dan Ji Wuxu juga merangkul tangannya, melihat semua ini dengan main-main, menghadapi pengepungan ribuan orang, dia seperti berjalan di taman. Mata Raja Serigala bermata perak langsung berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh melonjak. Orang ini terlalu berlebihan. Anak muda, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu mengatakan itu kepada wakil raja dari 10.000 klan kami. Ucap seorang master klan iblis yang kejam keluar. Ini adalah iblis tua dari klan iblis. Matanya ganas, dan tubuhnya penuh sayap. Itu jelas jenis klan burung tertentu dengan api ganas di tubuhnya. Awalnya adalah pemimpin pasukan kecil di pegunungan Tiandang. Sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat menembus kuburan pedang sebelumnya. Setelah ditaklukkan oleh 5 Sekte Iblis besar, itu hanya sesepuh dari Sekte 10.000 klan. Ketika dia mendengar bahwa Qin Chen sangat membenci Raja Serigala bermata perak,
dia mengambil kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan berjuang untuk posisi yang baik di Sekte 10.000 Klan. Itu tidak pernah memasuki kuburan pedang, dan tentu saja tidak mengetahui kekuatan Qin Chen. Meskipun telah mendengar beberapa hal, ia percaya bahwa banyak informasi di dalamnya telah dibesar-besarkan. Nah, sekarang pegunungan Tiandang berada di bawah komando Sekte 10.000 Sekte Klan kami. Saya memberi Anda dua pilihan, 1. Menyerah pada Sekte 10.000 Klan kami, berlutut untuk mengakui kesalahan Anda kepada Wakil Raja Serigala bermata perak, dan pilihan lainnya adalah mati bersama dengan Sekte Dao kuno. Ucap Master Iblis tua itu berkata dengan suara dingin, tanpa rasa takut. Awalnya dimaksudkan untuk berperilaku di depan 5 Master Iblis, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, kelopak mata kelima Master Iblis itu tiba-tiba melonjak. Hahaha, menyerah. Ucap Qin Chen mencibir, tanpa menghunus pedangnya. Dia menunjuk Raja Iblis tua itu dari udara, menggedor, dan tiba-tiba, antara langit dan bumi, aura pedang yang mengerikan memadat di depan telapak tangan Qin Chen, berubah menjadi pegangan yang tumbuh subur di langit dan pedang Qi meledak. Pedang Qi melonjak, merobek dunia, mata lelaki tua Master Iblis itu sangat marah, dan dia bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Pedang Qi yang tajam menembus kepalanya, dan sebuah lubang pedang muncul, dan dia jatuh ke tanah. Banyak master dari Sekte 10.000 Klan semuanya saling memandang. Putra ini benar-benar merajalela. Begitu dia muncul, dia membunuh salah satu dari master Sekte 10.000 Klan mereka tanpa menempatkan mereka di mata Sekte 10.000 Klan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah metode Qin Chen. Meskipun Raja Iblis tua itu hanya seorang tetua, dia juga seorang master top yang dekat dengan puncak master suci. Dia terbunuh oleh pedang seperti itu, bahkan Raja Iblis tua pun tidak bisa menanggapinya tepat waktu, membuat semua orang berdebar. Dalam kehampaan, aura pedang menghilang, tetapi niat pedang yang menakutkan tetap ada dalam kehampaan. Itu tidak bubar untuk waktu yang lama. Setiap orang bahkan bisa merasakan niat pedang mengerikan yang tersisa antara dunia dan bumi. Jika Anda melewati tempat itu, meskipun itu tetap ada, niat pedang masih bisa membuat Master Suci muntah darah, dan jalannya rusak. Pupil Raja Iblis Liger tiba-tiba menyusut. Dia hanya selangkah lagi dari Yang Mulia. Dia benar-benar orang kuat tingkat atas. Dia bisa merasakan kengerian Qin Chen. Setelah memasuki jurang penguburan pedang, putra ini tidak mati, tetapi bahkan lebih menakutkan. Nak, kamu mencari kematian. Ucap Raja Serigala Mata Perak sangat marah, berteriak, dan konspirasi di alisnya tiba-tiba terbuka. Cahaya mata perak yang menakutkan melintas melalui kehampaan seperti kilat, meledak ke arah Qin Chen, dan itu berubah menjadi cahaya perak. Cakar itu menamparkan kepala Qin Chen. Jika cakar ini diterapkan, bahkan pegunungan pun bisa hancur, dan jalannya akan meledak. Bahkan jika dia takut pada Qin Chen, bagaimana Raja Serigala bermata perak bisa menanggungnya saat ini? Tidak peduli berapa lama dia mentolerirnya, 10.000 klannya tidak akan memiliki wajah, dan Raja Serigala bermata peraknya tidak akan dapat bertahan dalam 10.000 klan. Dengan tangan kanan terangkat, kedua jarinya memadat, Qin Chen tersenyum dingin, dan membelah satu jari. Kekosongan tampaknya terbagi menjadi dua. Cahaya pedang berbentuk busur hitam memotong cahaya menakutkan dari bakat dan kekuatan supranatural Raja Serigala Mata Perak, dan melewati tubuh lawan. Dengan suara dentang, tubuh Raja Serigala bermata perak itu berkilau, dan bulu seperti baju besi itu langsung terbelah menjadi luka. Niat pedang yang kuat ditransmisikan ke tubuhnya melalui bulunya, memotong vitalitasnya, dan organ dalamnya menjadi satu. Ada bekas luka yang tidak bisa diabaikan dalam sekejap, dan tubuhnya seperti tercabik-cabik oleh pedang. Dengan satu jari, Raja Serigala bermata perak memuntahkan darah dan mundur dengan keras, mengeluarkan raungan keras, luka besar muncul di tubuhnya, dan berlumuran darah. Apa? Raja Serigala bermata perak terluka oleh pedang. Saat adegan ini terjadi, banyak orang yang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya. Satu jari melukai Yang Mulia setengah langkah. Apakah anak ini master dari Yang Mulia? Setelah Raja Serigala bermata perak terluka, dan Raja Gajah Biru di antara 5 master iblis besar langsung berdiri. Itu meraung dan menggedor, dan langsung memulihkan tubuhnya.
Itu sebenarnya adalah gajah raksasa Qian sepanjang 1000 meter yang dikelilingi oleh pesona iblis yang menakutkan. Gajah biru mengaum, antara langit dan bumi, kekuatan tak terbatas dari kekuatan supernatural mengembun ke arah Qin Chen, langsung membentuk langit dan bumi biru yang luas, menjebaknya di dalam. Raja Gajah Biru telah mengambil tindakan. Seharusnya bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Tahanan langit adalah kekuatan magis alami dari Raja Gajah Biru. Itu bisa memperkuat kekosongan dan tak terkalahkan di level yang sama. Serangan lanjutan dari Raja Gajah Biru sangat kuat. Di tengah diskusi orang-orang, Raja Qingxiang menjebak Qin Chen, tetapi ekspresinya tidak terkejut, karena itu bahkan sangat menakutkan bagi Qin Chen. Kedua kaki depannya diangkat tinggi seperti gunung, lalu jatuh dengan suara gemuruh, dan dia dengan marah berteriak, mengguncang langit. Halo Qian yang menakjubkan memadat dan membentuk gunung biru. Gunung itu seperti gunung suci kuno, jatuh dari langit dan menabrak tawanan Qin Chen. Dengan hantaman ini, kehampaan meletus dengan ledakan dahsyat, bahkan sebuah benua akan terguncang dan dibombardir, tapi sayangnya, itu tergantung pada siapa targetnya. Tanda pedang gelap muncul di permukaan Halo Sangkar Qian, dan sejumlah besar cahaya pedang mekar dari tanda pedang, seperti setengah lingkaran. Pegunungan Biru dan Raja Gajah Biru semuanya berada dalam jangkauan serangan setengah lingkaran ini. Lampu pedang menyala, dan menggembung dua letupan. Gunung Biru Wanren adalah yang pertama retak dan runtuh. Kemudian, tanda pedang tebal muncul di tubuh Raja Gajah Biru, dan darah menyembur darinya. Raja Gajah Biru mengikuti jejak Raja Serigala bermata perak, memuntahkan darah dan terbang keluar, dan menderita luka dalam yang serius. Bagaimana ini bisa begitu kuat? Ucap Raja Gajah Biru Qingxiang tampak luar biasa, dan master dari sekte 10.000 klan lainnya juga terguncang dan gemetar. Penatua tertinggi sangat kuat, Raja Serigala bermata perak dan Raja Gajah Biru dari 5 sekte iblis besar bukanlah lawan sama sekali, dan mereka tidak dapat menghentikan bahkan satu gerakan pun. Bahkan orang-orang dari sekte Dao kuno merasa luar biasa dan merinding di sekujur tubuh mereka. Qin Chen begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Feng Tianzhen dan Yan Yuanlong gemetar karena kegembiraan, dan Raja Pedang Mu Zifeng juga sangat bersemangat. Orang-orang dari sekte Dao kuno sangat bersemangat, dan orang-orang dari 10.000 klan ketakutan. Bahkan Ginseng, patriark klan raksasa emas, juga ketakutan. Mata Raja Iblis Liger memadat, dan Jiao Mukui dan Jin Wen Suepeng juga dingin di hati mereka, sedikit terkejut, dan diam-diam berkata, "Kakak, situasinya tidak baik, putra ini tampaknya lebih kuat daripada makam pedang. Sekarang dalam masalah."